Tahukah kalian, istilah asimilasi berasal dari kata Latin yaitu assimilare yang berarti menjadi sama. Dalam bahasa Indonesia, asimilasi memiliki arti sebagai pembauran. Asimilasi merupakan pembauran dua hukum budaya istiadat yang disertai dengan hilangnya ciri khas hukum budaya istiadat asli, kemudian membentuk hukum budaya istiadat yang baru. Definisi dan pemaknaan asimilasi itu mencerminkan adanya relasi antara dua kelompok, yang dimana satu kelompok sebagai komunitas pribumi yang disebut dengan mayoritas, dan satu kelompoknya lagi merupakan komunitas atau individu pendatang yang disebut dengan minoritas. Dalam kondisi seperti ini, biasanya kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas dirinya. Adapun golongan yang biasanya mengalami proses asimilasi adalah golongan mayoritas dan beberapa dari golongan minoritas. Kalian tahu nggak sih bahwa proses terjadinya asimilasi itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, adanya perkumpulan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dan yang ketiga, adanya masyarakat yang membaur dengan kebudayaan yang baru. Nah, dengan adanya perkumpulan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda ini, kita sangat bisa temui di lingkungan terdekat kita, baik itu di lingkungan sekolah, rumah, dan lain-lain. Maka dari itu, ketika melihat orang berinteraksi sosial, kita tidak bisa melepaskan karakter budaya yang sudah melekat pada dirinya. Contohnya, dapat kita lihat pada seseorang yang memiliki logat dari daerah tertentu. Jadi, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda, kita tidak boleh membanding-bandingkan budaya kita dengan budaya mereka. Karena hal seperti ini memunculkan yang namanya asimilasi atau proses sosial yang lahir dari orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Maksudnya ini wajar. Yang kedua adalah dengan adanya interaksi sosial antar individu satu dengan individu lainnya. Kita lanjut ke interaksi sosial antar individu satu dengan individu lainnya. Pada asimilasi, suatu wilayah bisa terjadi. Pada dasarnya, setiap manusia kan tidak bisa lepas dari interaksi sosial, terutama dalam perkumpulan suatu masyarakat. Nah, dari perkumpulan masyarakat itu akan menghasilkan suatu pergaulan antar individu. Jika pergaulan ini berlangsung hingga bertahun-tahun, akan menghasilkan sebuah asimilasi. Selanjutnya, interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, setiap wilayah asimilasi itu bisa terjadi karena pada dasarnya kan setiap manusia nggak bisa lepas dari interaksi sosial, terutama dalam perkumpulan suatu masyarakat. Nah, dari perkumpulan masyarakat itu akan menghasilkan suatu pergaulan antar individu. Efek perantauan tersebut diungkapkan oleh informan saya bahwasanya daun inai atau daun pacar yang digunakan dalam proses melatigi berasal dari negara Afrika, kemudian berpengaruh ke negara Timur Tengah, lalu ke India. Intinya berasal dari wilayah Asia dan memiliki tradisi membubuhkan daun pacar ke tangan seperti yang ada pada Mandar saat ini. Hal tersebut bisa sampai ke Mandar karena orang-orang Mandar punya sejarah perantauan yang besar. Banyak para leluhur merantau ke Arab dan ke negara mana saja, serta selain itu dipengaruhi juga oleh perdagangan. Selanjutnya, faktor yang menjadi pendukung asimilasi pada tradisi melatigi yaitu perniagaan. Dalam penyebaran agama di Tanah Mandar, para wali menyebarkan Islam dengan berniaga, kemudian diterima pada abad antara 10 atau 11 oleh Kerajaan Balanipa. Seperti yang diungkapkan oleh informan saya, bahwasanya sangat erat kaitannya budaya Mandar berkembang karena tautan ekspansi ekonomi. Sebuah ekspansi kebudayaan memiliki beberapa komponen, yaitu negara Eropa Timur berupa ekspansi ekonomi dan agama, lalu Cina merupakan ekspansi budaya dan ekonomi. Kedua-duanya ini ada pada budaya yang terjadi di Tanah Mandar pada saat ini. Pada awalnya, Tanah Mandar bukan penganut kepercayaan Hindu-Buddha, akan tetapi menganut aliran mistik yang narasi ritualnya hampir sama. Nah, semenjak Kerajaan Balanipa menerima Islam, maka tradisi melatigi di Mandar kemudian diislamkan oleh para leluhur. Nah, semenjak Kerajaan Balanipa menerima Islam, maka tradisi melatigi di Mandar kemudian diislamkan oleh para leluhur. Melatigi merupakan bentuk asimilasi agama yang menjadi pelopor tradisi tersebut berkembang di Mandar. Asimilasi melalui proses agama merupakan sebuah kolaborasi yang dilakukan atas perbedaan keyakinan, sehingga bentuk perpaduan bukan pada ajarannya, melainkan pada proses penyelenggaraan ritual
yang dilakukan dengan tidak menggurasi salah satu inti agama yang telah diyakini. Asimilasi melalui agama dalam tradisi Melatigi adalah sebuah perpaduan yang terjadi. Tahukah kalian bahwa bentuk asimilasi dari tradisi Melatigi adalah asimilasi agama? Nah, asimilasi agama adalah bentuk kerjasama yang terjadi pada keyakinan yang berbeda. Asimilasi melalui proses agama merupakan sebuah kolaborasi yang dilakukan atas perbedaan keyakinan, sehingga bentuk perpaduan bukan pada ajarannya, melainkan pada proses penyelenggaraan ritual yang dilakukan dengan tidak menggurasi salah satu inti agama yang telah diyakini. Contohnya itu daun inai yang ada dalam proses Melatigi. Efek perantauan tersebut terungkap dari pernyataan proses sosialisasi antara tradisi agama Hindu dan agama Islam pada tradisi Melatigi ini akan berjalan baik jika di antara dua agama tersebut memiliki faktor-faktor yang mendukung terjadinya asimilasi, yaitu satu, perantau, yang kedua, perniagaan, dan yang ketiga, tawasul. Untuk efek perantauan diungkapkan oleh informan saya yang berbunyi, pada efek perantauan diungkapkan oleh informan saya bahwasanya daun inai atau daun pacar yang digunakan dalam proses Melatigi berasal dari negara Afrika, berpengaruh ke negara Timur Tengah lalu ke India. Intinya berasal dari wilayah Asia dan memiliki tradisi membubuhkan daun pacar ke tangan. Hal tersebut bisa sampai ke Mandar karena orang-orang Mandar punya sejarah perantauan yang besar. Banyak para leluhur merantau ke Arab atau ke negara mana saja, serta selain itu dipengaruhi oleh perdagangan. Selanjutnya, faktor yang menjadi pendukung asimilasi pada tradisi Melatigi di Mandar yaitu perniagaan. Dalam penyebaran agama di tanah Mandar, para wali menyebarkan agama Islam di tanah Mandar dengan berniaga pada abad 10 atau 11 oleh kerajaan Balanipa yang sebelumnya masyarakat Mandar tidak menganut kepercayaan Hindu-Buddha melainkan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Seperti yang diungkapkan oleh informan saya, bahwasanya sangat erat kaitannya budaya berkembang di Mandar karena tautan ekspansi ekonomi. Sebuah ekspansi kebudayaan memiliki beberapa komponen, yaitu negara Eropa Timur berupa ekspansi ekonomi dan agama, lalu Cina merupakan ekspansi budaya dan ekonomi. Kedua-duanya ini ada pada budaya yang terjadi pada Mandar saat ini. Di Mandar awalnya bukan penganut kepercayaan agama Hindu-Buddha, akan tetapi menganut aliran mistik yang narasi. Efek perantauan tersebut diungkapkan oleh informan saya bahwasanya daun inai atau daun pacar yang digunakan dalam proses Melatigi berasal dari negara Afrika, kemudian berpengaruh ke negara Timur Tengah, lalu ke India. Intinya berasal dari wilayah Asia dan memiliki tradisi membubuhkan daun pacar ke tangan, seperti yang ada pada Mandar saat ini. Hal tersebut bisa sampai ke Mandar karena orang-orang Mandar punya sejarah perantauan yang besar. Banyak para leluhur merantau ke Arab dan ke negara mana saja, serta selain itu dipengaruhi juga oleh perdagangan. Selanjutnya, faktor yang menjadi pendukung asimilasi pada tradisi Melatigi yaitu perniagaan. Dalam penyebaran agama di tanah Mandar, para wali menyebarkan Islam dengan berniaga kemudian diterima pada abad antara 10 atau 11 oleh kerajaan Balanipa. Seperti yang diungkapkan oleh informan saya bahwasanya sangat erat kaitannya budaya Mandar berkembang karena tautan ekspansi ekonomi. Sebuah ekspansi kebudayaan memiliki beberapa komponen, yaitu negara Eropa Timur berupa ekspansi ekonomi dan agama, lalu Cina merupakan ekspansi budaya dan ekonomi. Kedua-duanya ini ada pada budaya yang terjadi di tanah Mandar pada saat ini. Pada awalnya tanah Mandar bukan penganut kepercayaan Hindu-Buddha, akan tetapi menganut aliran mistik yang narasi ritualnya hampir sama, sehingga pada saat Islam diterima oleh Mandar oleh kerajaan Balanipa pada saat seperti yang diungkapkan oleh informan saya bahwasanya sangat erat kaitannya budaya yang berkembang di Mandar karena tautan ekspansi ekonomi. Sebuah ekspansi kebudayaan memiliki beberapa komponen, yaitu berasal dari negara Eropa Timur, yaitu ekspansi ekonomi dan agama, kemudian Cina merupakan ekspansi budaya dan ekonomi. Kedua-duanya ini ada pada budaya yang terjadi di tanah Mandar.
Pada awalnya Mandar bukanlah penganut kepercayaan Hindu-Buddha, akan tetapi penganut aliran mistik dan narasi ritualnya hampir sama. Sehingga pada saat Islam diterima di tanah Mandar oleh kerajaan Balanipa pada abad 10 atau 11 dengan konsep tauhid, membuat proses pelatigi diterima dengan menambahkan ritual Islam di dalamnya. Selain itu, faktor yang menjadi pendukung asimilasi adalah tawassul. Peranti budaya yang mendukung proses melatigi berjalan memiliki makna antropologi di dalamnya. Masyarakat Mandar dahulu dan sekarang menjadikan tradisi melatigi sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, malam melatigi dianggap sebagai malam penyucian diri atau malam pengobatan. Karena diharapkan daun inai yang dibubuhkan ke tangan orang pada waktu-waktu tertentu oleh orang-orang tertentu dan sebelumnya harus berwudu, dipercaya memiliki makna yang bisa berhubung langsung dengan Tuhan melalui media tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan saya, bahwasanya makna yang terdapat dalam tradisi melatigi berupa bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti daun inai yang dibubuhkan ke tangan orang yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu oleh orang-orang tertentu dan sebelumnya harus berwudu, dipercaya dapat menghubungkan pengharapan kepada Tuhan melalui media tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan saya yang terakhir, bahwasanya makna yang terdapat dalam tradisi melatigi berupa bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari awal proses hingga akhir tradisi melatigi tersebut memiliki makna baik atau terjadinya sebuah komunikasi lintas agama dan budaya di dalamnya. Sehingga dalam menjalankan tradisi tersebut tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, harus yang memiliki latar belakang orang yang baik, dan diharapkan daun inai tersebut bisa menyalurkan kebaikan orang yang melatigi kepada orang yang dilatigi. Nah, semenjak kerajaan Balanipa menerima Islam, maka tradisi melatigi di Mandar kemudian diislamkan oleh para leluhur. Melatigi merupakan bentuk asimilasi agama yang menjadi pelopor tradisi tersebut berkembang di Mandar. Asimilasi melalui proses agama merupakan sebuah kolaborasi yang dilakukan atas perbedaan keyakinan, sehingga bentuk perpaduan bukan pada ajarannya, melainkan pada proses penyelenggaraan ritual yang dilakukan dengan tidak menggurasi salah satu inti agama yang telah diyakini.